Halo sahabat semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik aja. Bertemu lagi bersama saya Dwi Firantika dalam channel saya. Nah, hari ini saya akan membahas tentang kebaikan si kecil hitam, yaitu madu trigona pada tanaman cabai. Nah, setelah ini jangan kemana-mana, jangan di skip-skip, karena saya akan mengajak Anda jalan-jalan di sekitar kebun saya. Mungkin kemarin-kemarin kalian belum pada tahu kan. Nah, di kebun saya ini ternyata ada pohon cabai. Nah, jangan kemana-mana, ikuti terus video saya. Halo sahabat semuanya, bertemu lagi bersama saya Dwi Firantika dalam channel saya. Nah, hari ini saya berada di kebun nih. Keliling saya ada batang cabai. Nah, hari ini apa sih bakal saya bahas? Kenapa saya berada di tengah-tengah pohon cabai? Nah, hari ini saya akan membahas tentang apa aja sih kebaikan yang udah dilakukan sama si kecil hitam mungil itu. Nah, kita juga tahu sih sebenarnya ya, madu trigona itu banyak sekali manfaatnya. Tapi kalau untuk tumbuhan seperti cabai, apa sih manfaat si kecil hitam itu? Jangan kemana-mana, jangan di skip-skip. Nah, tonton terus video saya. Nah, sahabat semuanya, kali ini saya akan membagikan apa aja sih manfaat dari si kecil hitam ini. Nah, berhubung saya sekarang ada di kebun cabai, salah satu yang akan kita bahas yaitu tentang tumbuhan ini yang pedas. Nah, apa sih manfaat dari trigona itu? Nah, bisa kalian lihat mereka mengkonsumsi serbuk sari dari pohon cabai tersebut. Tujuannya untuk apa? Serbuk sari itu nanti yaitu untuk dilakukan penyerbukan dan agar tumbuhan ini sehat, bisa tumbuh subur, bukan seperti lalat buah. Kalau lalat buah itu kan seperti yang kita tahu, mereka nanti kalau misalnya nih lalat buah menghinggapi pohon tersebut atau buah-buahnya, nanti buah cabai tersebut akan mati dan busuk. Nah, beda halnya dengan trigona. Apabila trigona hinggap di pohon cabai, mengkonsumsi serbuk sari, maka dia akan melakukan pembuahan, pembibitan. Jadi nanti pohon cabai tersebut akan tumbuh subur. Nah, seperti itu kira-kira.
Nah, buat sahabat semua yang di rumahnya udah budidaya trigona, nggak ada salahnya nih untuk mencoba menanam bibit cabai. Nah, bisa kalian lihat bibit cabai di sini tumbuh subur dan buahnya besar-besar. Jadi buat kalian di rumah yang memang udah budidaya trigona, nggak ada salahnya sih ya buat kita mencoba ya menanam bibit cabai lah. Manfaatnya juga banyak. Pertama itu karena memang nanti pada saat dia sudah berbunga, trigona kalian nggak akan jauh-jauh mencari makanan, pasti dia akan mencari di sekitar seperti yang kita lihat seperti ini. Nah, kedua, bibit cabai Anda akan tumbuh subur dan besar-besar seperti ini. Nah, bisa kalian lihat di sini kan? Nah, mungkin teman-teman di rumah bertanya-tanya nih, apakah bunga dari pohon cabai itu bisa menghasilkan madu? Tentu bisa, tapi dalam jumlah dan kadar yang sedikit, yang kecil tentunya. Kalau kita bandingkan dengan santos lemon atau bunga-bunga penghasil madu lainnya. Tapi kandungan madunya ada, hanya kecil sekali, sedikit. Nah, tanaman apa aja sih yang paling banyak menghasilkan bipolen? Menurut saya nih, yang paling banyak menghasilkan bipolen yang pertama yaitu jagung. Dalam tanaman jagung itu penghasil bipolen sangat banyak. Nah, kedua itu yaitu tumbuhan yang berada di hutan. Mungkin sering kita kenal dengan pohon akasia. Nah, itu juga sangat banyak bipolen. Yang ketiga, setahu saya itu pohon kabal. Kalau di Belitung namanya pohon kabal, tapi kalau di luar saya nggak tahu namanya pohon apa. Nah, dan masih banyak lagi sih pohon-pohon lainnya. Kenapa harus pohon jagung yang berada di urutan teratas? Karena pohon jagung itu hampir seluruh bunganya kalau dia mekar itu isinya semuanya bipolen. Jadi seperti yang kalian tahu, jagung itu paling banyak menghasilkan bipolen dibanding dengan tanaman-tanaman lainnya. Satu pohon jagung ya. Dan 1 hektar tanaman pohon jagung itu bisa menghasilkan berkilo-kilo bipolen. Bisa kita lihat karena satu pohon batang jagung aja itu menghasilkan bipolen dan yang lumayan banyak ya. Nah, inilah keuntungannya apabila kita sudah budidaya trigona tapi kita menanam bibit cabai. Seperti yang sudah saya amati tadi, ternyata bunga cabai ini mengandung serbuk sari atau bipolen, yaitu makanan lebah yang bisa dihasilkan. Jadi untuk lebah pada saat musim-musim seperti ini, kalian bisa untuk memulai menanam bibit cabai di rumah. Banyak sekali loh keuntungannya. Pertama, ya untuk di dapur rumah kita, sama untuk budidaya trigona juga. Oke sahabat semuanya, tadi saya udah ngajakin kalian jalan-jalan melihat tanaman cabai saya seperti apa. Nah, kira-kira udah kepikiran nggak nih kalian mau nanam cabai nggak di rumah, seperti apa? Terus media tanamnya seperti apa? Sebenarnya sih kalau menurut saya untuk tanam cabai itu nggak perlu lahan yang luas, cukup di perkarangan rumah. Juga bisa menggunakan media polybag. Nah, buat teman-teman juga di rumah semuanya, kalau masih kurang paham dengan apa yang saya sampaikan, kalian bisa langsung komen. Nah, nanti apa yang bakal kalian tanyain, kalau bisa saya jawab ya nanti saya jawab. Terus juga buat kalian semua yang pada belum tahu atau pengen nanya sesuatu, bisa nanya aja langsung di komen. Mungkin kita bisa bikin video-video kita selanjutnya, jawabannya seperti apa. Nah, itu aja sih kayaknya. Berhubung juga hari ini sebenarnya sih dari pagi ya di sini hujan. Ini masih mendung juga, masih gerimis juga.
karena cuacanya nggak menentu, kemarin panas, hari ini hujan. Jadi ya seperti inilah, agak susah-susah gampang kalau kita mau budidaya dari awal. Nah, kayaknya sampai di sini aja nih ya, saya udah banyak ngomong dari tadi. Nah, baiklah untuk sahabat semuanya, mungkin pertemuan kita pada kali ini cukup sampai di sini. Jangan lupa share, like, komen YouTube saya. Karena apa? Karena kalau kalian subscribe dan kalian komen itu menjadi pahala buat kalian, dan ya kebaikan kalian lah untuk saya ya. Nah, sampai di sini akan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Trigona. Ngelawan Jepang.